Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seprindahta, NIM 20111030100028. Saya berasal dari kelas Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 01. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan profil hewan akuatik yang dapat dikonsumsi atau dapat dikategorikan dalam ED atau CT. Baiklah, di sini saya mengambil salah satu hewan akuatik, yaitu teripang. Dimulai dengan deskripsi teripang. Teripang atau Holuturia adalah sejenis biota laut yang merupakan salah satu sumber protein hewani dan telah lama dikonsumsi oleh masyarakat di dalam maupun di luar negeri. Nah, teripang sendiri merupakan hewan yang bergerak lambat pada dasar substrat pasir, lumpur pasir, lamun, alga maupun dalam lingkungan terumbu karang hidup atau mati. Nah, teripang ini termasuk dalam Echinodermata dengan klasifikasi kelas Holuturoidea. Echinodermata berasal dari kata Yunani, yaitu echinos yang merupakan duri dan derma artinya kulit. Nah, jadi Echinodermata dapat diartikan sebagai hewan berkulit duri. Di samping itu, hewan ini memiliki jumlah air yang sering disebut sistem ambulakrar. Sistem ini digunakan untuk bergerak, bernafas, atau membuka mangsanya yang memiliki cangkok. Nah, ciri umum lainnya adalah pada waktu masih larva tubuhnya berbentuk bilateral simetri, sedangkan setelah dewasa bentuk tubuhnya menjadi radial simetri. Hewan jenis ini kulit durinya itu halus sehingga sekilas tidak tampak seperti jenis Echinodermata. Nah, tubuhnya seperti mentimun atau disebut mentimun laut atau juga disebut teripang. Hewan ini sering ditemukan di tepi pantai biasanya. Gerakannya itu nggak kaku, fleksibel, lembut, dan tidak mempunyai lengan. Rangka teripang direduksi berupa butir-butir kapur di dalam kulit. Mulut terletak pada ujung anterior dan anus pada ujung posterior atau aboral. Nah, di sekeliling mulutnya itu terdapat tentakel yang bercabang sebanyak 10 hingga 30 buah. Tentakel sendiri dapat disamakan dengan kaki tabung pada bagian oral pada Echinodermata lainnya. 3 baris kaki tabung di bagian ventral digunakan untuk bergerak dan 2 baris di bagian dorsal digunakan untuk melakukan pernafasan. Selain itu, pernafasan juga menggunakan paru-paru air. Saat kita menyentuh hewan ini akan terasa kasar dikarenakan kulitnya mempunyai lempengan-lempengan zat kapur dengan duri-duri kecil. Nah, hewan ini itu biasanya hidup di pantai dan di dalam laut sampai kedalaman sekitar 366 meter. Sebagian hidup bebas, hanya saja gerakannya yang lambat. Di dunia terdapat 1.200 jenis timun laut atau teripang, di mana 30 jenisnya termasuk dalam kelompok teripang yang secara taksonomi dapat dilihat pada Marine Species Identification. Nah, dari sekitar 650 jenis teripang yang ada di dunia, 10%-nya itu berada di Indonesia. Dan dari jumlah tersebut, berikut adalah 5 jenis yang tergolong mempunyai nilai jual tinggi, yakni yang pertama ada teripang hitam atau Holuturia edulis, yang kedua ada teripang koro atau Holuturia nobilis, yang ketiga ada teripang nanas atau Telonota ananas, yang keempat ada teripang gamat atau Stichopus noctivatus, dan yang terakhir ada teripang pasir atau Holuturia scabra. Apa saja sih manfaat teripang? Nah, teripang sendiri dikenal sebagai salah satu komoditas laut yang banyak dicari karena memiliki khasiat yang dipercaya dapat memelihara kesehatan. Nah, hasil penelitian sendiri menunjukkan di dalam tubuh teripang mengandung serat kolagen yang tinggi yang dapat mempercepat penyembuhan luka. Selain itu, teripang juga dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk mengobati kerusakan pada sistem kerja ginjal, organ reproduksi, dan saluran cerna. Rasanya yang asin dan hangat di tubuh menjadikan teripang yang juga kerap dikonsumsi untuk mengobati gejala lemah karena proses penyembuhan setelah sakit ataupun lemah fisik karena usia yang menua.
Status perlindungan teripang. Saat ini belum ada regulasi nasional yang mengatur perlindungan teripang di Indonesia. Akan tetapi, Konvensi tentang Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar atau CITES sudah memasukkan beberapa spesies teripang dalam Appendix 2, yaitu segala pengambilan dari alam dan diperdagangkan akan dibatasi berdasarkan kuota yang telah disetujui dengan memperhatikan kelestarian sumber daya. Nah, spesies apa saja yang masuk ke dalam Appendix 2 CITES ialah Holuturia fuscogilva, Holuturia nobilis, dan Holuturia whitneyi. Pengelolaan jenis teripang meskipun belum diatur oleh peraturan perundangan pemerintah, akan tetapi teripang ini merupakan salah satu dari 20 jenis yang menjadi prioritas KKP. Sekian penjelasan dari saya mengenai profil hewan akuatik teripang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.